Terima kasih pimpinan dan juga Pak Ketua KAI. Saya dan para anggota, saya agak sedikit menyimpang ini dari agenda masukan untuk perubahan hukum acara pidana. Mumpung Komisi Yudisial semuanya hadir, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang 18 tahun 2011. Salah satunya untuk mengawasi perilaku hakim. Maka kami menilai kewenangan tersebut masih terbatas dalam ruang geraknya, Pak. Maka perlu diperluas ruang gerak KAI. Misalnya ada kewenangan KAI untuk melakukan penahanan. Tidak sebatas pada rekomendasi etika. Jadi agak kurang dianggap juga ya, mohon maaf kalau hanya etika seperti itu. Terus terang kami masyarakat, hasil masukan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, sangat prihatin banyaknya perilaku hakim yang integritasnya sangat rendah, Pak. Kita sudah tahu berapa banyak hakim yang perilakunya tercela, menodai hukum, puluhan hakim sebagai, padahal kita katakan hakim itu wakil Tuhan, tapi kelakuannya kita sudah tahu semua, banyak kasus-kasus seperti itu. Mempermainkan rasa keadilan masyarakat, mohon maaf mudah terima suap, karena kasus-kasus ini sudah sering terjadi. Nah, ini tanggung jawab KAI yang sudah diberikan melalui undang-undang. Oleh karena itu jika terasa kewenangannya masih kurang, maka harus diperluas. Maka kami menunggu usulan revisi kembali Undang-Undang Nomor 18 2011 tersebut berkenaan dengan pembahasan untuk perubahan Kitab Undang-Undang KUHP. Yang pertama, Pak, kami mendukung usulan rekomendasi KAI untuk mempermudah proses pemeriksaan tersangka di penyidikan atau pemeriksaan terdakwa di pengadilan untuk diatur secara khusus dalam KUHP yang baru tentang mekanisme dan tata cara pemeriksaan sidang secara sidang Zoom atau meeting sidang Zoom dengan memanfaatkan kemudahan teknologi elektronik. Karena masing-masing realitasnya sering terjadi saksi-saksi yang mau dihadirkan oleh jaksa maupun terdakwa tersangka penasihat hukum berada di luar hukum tempat perkara. Di perkara diperiksa atau disidangkan, hal ini kadang-kadang menghambat dan pemeriksaan terus tertunda-tunda. Juga sejalan dengan prinsip pemeriksaan perkara dengan cepat dan biaya ringan. Yang ada kan selama ini sering lambat, tunda, hakim sekali dua kali ditunda, beberapa kali pertemuan, bahkan ini diefisiensi lah, lebih diefisiensi. Yang kedua berkenaan dengan hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum perlu diatur secara detail dan rigid, lengkap semuanya ini, Pak. Karena selama ini penasihat hukum yang ditunjuk itu, mohon maaf, fakta di lapangan itu lebih banyak asal-asalan, Pak. Asal-asalan, hanya sekedar memenuhi kewajiban penyidik secara formal, sehingga kualitas personal pengacara tidak bersungguh-sungguh membela hak-hak tersangka terdakwa. Jadi maksudnya adalah ada standarisasi honor atau biaya yang memadai yang ditanggung oleh negara, sehingga advokat yang ditunjuk punya beban tanggung jawab benar-benar untuk membela tersangka.